Aku akan buat resep cilok lebih detail dengan takaran gelas saja ya. Cilok bisa simak video ini sampai akhir ya. Siapkan bawang putih seperti ini, kalian potong-potong dulu. Siapkan lada bubuk, terus kemudian kalian siapkan untuk kaldu bubuknya, bebas mau pakai kaldu bubuk seperti apa. Terus pakai 4 siung atau 5 siung bawang. Lalu yang terakhir kalian siapkan garam ya teman-teman. Ini ya teman-teman, untuk yang masih bingung takaran airnya itu 1300 ml atau setara dengan 4 gelas jumbo yang aku pegang sekarang ini ya. Untuk blender si bawangnya, aku ngambil airnya itu dari yang takaran tadi. Masukkan bumbu halusnya dan kemudian direbus. Siapkan 1 butir telur, setengah kilo tapioka, terus 1 kilo terigu. Ingat ya teman-teman, yang kalian harus masukkan pertama kali adalah tepung terigu dan bawang pre. Lalu disiram sama air bumbu tadi yang udah mendidih. Terus selanjutnya kalian masukkan 1 butir telur, terus baru ya tepung tapiokanya masuk. Setelah itu kalian adonin sampai seperti ini. Kalau sudah jadi adonan, terserah ya teman-teman, mau dibuat cilok bulat, cilok isi, pangsit, atau siomay kubis, itu bebas terserah kalian. Tenang saja teman-teman, ini resepnya aku tulis kembali, boleh kalian screenshot ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai salah takaran. Cilok seperti ini bisa buat ide jualan atau buat nyemil-nyemil di rumah ya. Untuk sambal kacangnya udah aku sematin ya, bye bye. Cara membuat cilok hanya pakai takaran sendok, terus kemudian tanpa telur. Seperti biasa, jangan lupa untuk dicatat dulu resep-resep dan bahannya ya. Dulu sebelum aku jualan cilok di teras rumah, biasanya aku bikin cilok itu tanpa telur. Kira-kira apa ya perbedaannya kalau tanpa telur dan menggunakan telur itu? Ingat ya teman-teman, teknik untuk bikin cilok itu jangan lupa tepung terigunya langsung disiram pakai air panas. Karena aku nggak pakai telur, ini langsung aja aku masukin tepung tapiokanya, terus diadoni jadi seperti ini. Sengaja untuk daun bawang prenya itu lebih aku banyakin, soalnya aku pengennya banyak hijau-hijaunya. Jangan lupa tempat cilok dibaluri sama tepung tapioka, tangan juga dibaluri sama tepung tapioka supaya nggak lengket. Di sini sudah ada perbedaan, untuk bau aromanya itu tidak ada telurnya, itu nggak ada bau amisnya. Untuk cilok bisa dikukus atau direbus, tapi supaya hasilnya lebih bagus itu bisa direbus ya teman-teman. Terus Mbak Umiasi, kira-kira kalau tandanya cilok udah matang itu seperti apa? Yaitu mengapung ya teman-teman, seperti ini. Perbedaannya sangat jelas, kalau tanpa telur itu nggak glowing sama sekali dan biasanya dia nggak ngembang. Tapi tetap kok teman-teman, ciloknya empuk. Ini sausnya aku pakai jawara dan kecap sawi aja. Ini cilok, ini sambelnya. Ini cilok tanpa telur ya teman-teman, langsung kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim. Matang ya? Gimana, sudah nggak penasaran lagi kan dengan cilok yang tanpa telur? Langsung aja di-recook ya teman-teman. Bye bye. Mbak Umi, spill cara bikin maklornya dong. Oke teman-teman, ini maklornya udah aku siapin. Aku beli maklornya itu yang seada mereknya aja di toko grosir. Tapi kalau kalian pengen bagus itu merek yang sedani ya. Maklor itu kepanjangan dari makaroni telur. Jadi makaroni dicampur sama telur, terus dikasih bumbu, ada kaldu bubuk, ada garam. Tadi udah di awal aku tulis ya untuk resepnya. Ini aku udah rebus untuk si makaroninya. Kalau udah direbus seperti ini, kita tutup sebentar supaya lebih empuk. Kalau sudah, baru disaring ya teman-teman. Setelah disaring, baru kalian siram pakai air biasa supaya nanti tidak lengket satu sama lain. Untuk makaroninya dan telur udah aku jadiin satu, langsung aja aku tuangin ke wajan. Biasanya kalau beli di abang-abang itu dicetakin, sangat mudah banget kan untuk bikin maklor. Jadi ini dia teman-teman, untuk maklornya sudah mateng, ada hijau-hijaunya karena ada daun bawang pre tadi, terus tambahin antaka, rasanya mantul. Selamat mencoba. Kemarin aku sudah bikin adonan cilok, sekarang tinggal ngebentuk ciloknya, bikin cilok goreng dan pangsit goreng. Untuk adonan cilok kemarin sudah selesai. Selanjutnya aku bikin adonan siomaynya. Ini kacang sambalnya sudah digoreng sama mak aku. Ingat ya teman-teman, untuk adonan siomay pangsit itu ditambahi air sedikit supaya nanti teksturnya lebih lembut. Ini pangsitnya udah aku potong-potong dan seperti ini bentuknya. Untuk membuat cilok sebanyak itu aku dibantuin sama teman aku Novi. Kali ini aku bikin ciloknya itu tanpa menggunakan tahu, terus kemudian juga tidak pakai kubis. Dan bahkan untuk mempersingkat waktu, aku itu juga nggak bikin cilok isi. Aku hanya membuat cilok original, terus kemudian pangsit goreng, dan kemudian cilok goreng. Ini aku juga sudah memulai untuk masak ciloknya. Ingat ya teman-teman, tanda kalau cilok udah matang itu mengapung ya. Ini sambalnya sebanyak ini ya teman-teman. Ini sambalnya udah mulai matang dan ini ciloknya udah mengapung, langsung aja aku angkat. Alhamdulillah banget, pertama kali aku ngadoni cilok itu sampai 6 kiloan. Dan untuk sambal kacangnya juga sudah mateng nih. Dan ini aku liatin untuk cilok gepeng gorengnya. Dan untuk siomay pangsitnya ini juga aku goreng. Aku ingatkan sekali lagi, kalau bikin pangsit goreng itu usahakan untuk teksturnya itu yang chewy ya teman-teman. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini udah selesai semuanya, sudah matang, tinggal di packing. Makasih udah tonton sampai akhir.
Spill dari awal cara buat isian siomay gorengnya kak. Sering nyoba tapi keras sekeras batu. Baik teman-teman, untuk isian siomay goreng sebenarnya sama saja dengan isian siomay pangsit yang biasanya aku kukus. Ambil adonan cilok sedikit, terus kemudian tambahkan air sedikit, terus kemudian baru kalian tambahkan kaldu bubuk supaya nanti adonannya lebih lembek. Kalau udah lembek seperti ini juga mudah sekali kita ngebentuknya. Digoreng maupun dikukus nanti insya Allah teksturnya nggak akan keras sama sekali. Ini ada beberapa contoh untuk siomay pangsit yang udah aku bentuk semuanya, dan ini aku goreng juga. Jadi bebas ya teman-teman, boleh kalian goreng, boleh kalian kukus, terus kemudian nanti sambelnya tetap pakai sambal kacang. Jadi semua cilok variasi biasanya yang aku tambahin hanya adonan siomay saja ya, semuanya nggak ada yang aku tambahin air. Selamat mencoba, semoga berhasil ya untuk bikin siomaynya. Pengen tahu caranya buat sambal kacangnya kak? Enak banget kayaknya. Bener teman-teman, kalau buat sambal kacang itu resepnya sudah aku sematin ya di video paling atas. Itu udah aku paku-paku teman-teman videonya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin cilok terus pakai sambal kacang ala aku, kalian bisa langsung praktekin, resepnya udah aku tulis juga di video paling atas ya, video paling atas. Itu bisa kalian tonton sekalian sama resep ciloknya juga. Jadi kalau pengen bikin cilok versi banyak udah pernah aku bikin resepnya. Kalau bikin cilok versi sedikit juga sudah aku bikin resepnya ya. Cilok gepeng gorengnya resepnya sama ya mbak, setelah direbus digoreng ya. Bukan teman-teman, untuk bikin cilok gepeng itu kalian adonan cilok terus kalian buletin, terus kalian gepengin, baru kalian langsung goreng ya, gak usah direbus-rebus, langsung digoreng langsung enak nanti rasanya. Jadi untuk matangnya ya pasti matang soalnya kan digoreng, jadi gak perlu direbus-rebus dulu baru digoreng, tapi adonan cilok digepengin langsung digoreng. Mudah banget bikinnya, dan itu bisa menjadi variasi rasa yang lebih unik lagi. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, maaf banget ya aku uploadnya agak telat, soalnya hari ini itu orderan cilok banyak banget. Untuk hari ini aku itu ready ciloknya itu ada siomay kulit pangsit, terus kemudian tahu dan cilok bulat. Kemarin kan aku udah pernah liatin ke kalian kalau aku itu pakai bubuk cabai dari Bon Cabe, tapi sekarang akan aku ganti dengan bubuk Aida. Makasih ya teman-teman untuk sarannya. Kemarin aku beli Aida itu lumayan banyak banget, tapi aku tuh suka banget nih sama Aida ini, ternyata tuh pedesnya nampol banget. Jadi nanti bubuk Aida ini cocok banget kalau pengen cilok aku yang super pedas atau papeda yang pedas banget. Untuk beberapa saat ini mungkin aku nggak akan ready sosis, tapi aku sering-sering banget bikin cilok. Alhamdulillah yang dicari-cari anak-anak dan kemudian yang biasanya nongkrong di warung aku itu biasanya cilok. Setelah aku ngisi lagi untuk beberapa bumbu-bumbu papeda, biasanya aku juga sudah siapin untuk papedanya, tinggal nanti nyetak-nyetak aja kalau ada yang beli. Semangat terus buat pejuang rupiah di luaran sana, semoga jualan kalian laris manis. Aku bersyukur banget ya teman-teman bisa jualin, manfaatin teras rumah buat jualan, terus kemudian banyak banget anak-anak di gang rumah aku. Kebetulan ini ada yang beli tapi nggak mau diliatin orangnya. Pokoknya kalau beli cilok bisa 2.000, bisa 3.000 ataupun 5.000-an. Makasih udah tonton kegiatanku hari ini ya.